Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mata kuliah aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait tentang pengenalan internet. Ya. Apa itu internet? Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer global atau di dunia ya. Jadi kalau di harfiah itu kumpulan dari beberapa komputer yang terhubung ya menggunakan interkoneksi. Lalu menghubungkan komputer dengan komputer lain di seluruh dunia tadi. Ya, seperti Piala Dunia yang saat ini terjadi di Qatar ini, itu menggunakan jaringan internet. Kita bisa menikmati secara langsung atau secara tunda ya yang ada di Qatar gitu. Walaupun memang hanya berbeda dari hitungan jam. Tapi dengan teknologi internet kita bisa menikmati layanan Piala Dunia atau siaran Piala Dunia dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya gitu. Lalu layanan internet ini komunikasi langsung, misalnya contohnya komunikasi langsung bisa menggunakan email, chatting dan sebagainya. Ini lalu diskusi kelompok, newsgroup, milis, misalnya Facebook, Twitter dan sebagainya. Terdistribusi misalnya www atau World Wide Web sebagai sarana temu balik. Contohnya adalah web Google, Excite dan Notebook dan sebagainya, atau lintas file misalnya FTP ya. Jadi si user bisa mengirim data-data di suatu website menggunakan fasilitas FTP ya. Tanpa kita nggak harus ke si panelnya gitu kalau di orang IT itu seperti itu. Lalu sistem jaringan ini terhubung secara langsung ke jaringan yang memiliki nama domain ya. Domain misalnya domain itu misalnya com, id ya, SCH, ORG dan sebagainya. Dan setiap domain mempunyai bukan keunikan ya, pengelompokannya masing-masing. Misalnya untuk domain ORG misalnya digunakan untuk perusahaan gitu atau organisasi. SCH ini untuk school atau sekolah, AC ini untuk akademik, kampus, com ini untuk komersial gitu. Jadi jangan sampai kampus menggunakan domain com, itu tidak lazim ya, walaupun bisa saja, tapi sebaiknya jangan ya, karena nanti identitas nama lembaga itu atau organisasi ada di domain gitu. Bentuk unik dengan format tertentu sebagai pengenal. Lalu di sini ada alamat IP atau internet protokol ya. IP address ya disebutnya kalau ya. Manfaat internet ini misalnya contohnya adalah untuk rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial dan sebagainya. Banyak sekali manfaat internet. Untuk informasi, untuk pekerja, ilmuwan, sebagainya. Jadi memang kalau internet itu banyak, kalau Bapak bisa sebut ini sebagai dua mata pisau. Ada manfaat, ada positif, ada negatifnya. Tergantung kita menggunakan internet seperti apa. Kalau kita menggunakan internet dengan positif, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, kita bisa seperti ini kan, kita bisa melakukan pembelajaran walaupun tanpa dengan tatap muka langsung gitu. Kita menggunakan bisa menjalankan internet. Tapi kalau misalnya dampak negatif juga ada, kita bisa contohnya bisa melakukan kejahatan, misalnya penipuan di internet, banyak sekali contohnya. Tergantung kita menggunakan internet bisa seperti apa dan maunya gimana gitu. Tapi memang kita harus karena pemerintah kita sudah punya undang-undang ITE, ya kita harus waspada atau hati-hati dalam menggunakan internet. Jangan sampai contohnya gara-gara kita chat sesuatu, orang lain tidak enak, mereka melaporkan kita, ya kita bisa disomasi atau dikena pidana karena dianggap melecehkan atau mencorengkan nama baik. Website atau situs ini diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman digunakan untuk melambungkan informasi. Informasi ini bisa gambar, tulisan, suara, ya animasi dan sebagainya. Yang sifatnya statis atau dinamis. Kalau website yang statis ini website yang tidak ada interaktif antara dengan konsumen atau user. Tapi kalau dinamis ini yang sifatnya adalah ada interaksi dengan konsumen atau pengguna. Domain ini alamat permanen situs di dunia internet. Ini bisa domain ini seperti contohnya IP ya, Tikom Jabar misalnya ya contohnya dan sebagainya. Banyak sekali untuk domain.
Tapi yang tadi nama domain ini sebaiknya digunakan untuk disesuaikan dengan bidang yang diampunya. Misalnya untuk komersial ini misalnya contoh kompas.com, untuk pendidikan UPI misalnya upi.edu, misalnya untuk pemerintahan go.id, Bandung go.id, misalnya org organisasi non profit misalnya kalau yang ORG misalnya pemerintahan dan sebagainya. Lalu konteks spesifik domain ini berisi hurufan sekian level, misalnya ekstensi ID www itb acid misalnya. Harus lebih spesifik tadi. Kalau yang tadi kan umum ya, misalnya itu edukasi. Tapi kalau yang ini ACID lebih spesifik lagi, dari mana ID-nya, berarti Indonesia. Lalu Australia nla.gov.au misalnya Australia gitu dan sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi biasanya di belakangnya, ekstensi belakangnya. Kalau misalnya Jepang misalnya JPG misalnya Jepang misalnya contohnya. Kalau Indonesia ID, kalau Malaysia MAL misalnya dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah hosting adalah ruang tempat menyimpan berupa data-data apa. Jadi data-data apa yang akan kita masukkan ke website menggunakan hosting berupa data-data file, bisa gambar, tulisan, suara, animasi dan sebagainya. Tapi memang kalau hosting ya biasanya berbayar ya, ada berbayar, dan memang di dalam hosting ini disediakan fasilitas penyimpanan data-data tadi. Mungkin itu saja untuk pengenalan internet, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, dan Bapak yakin ini merupakan informasi yang memang sudah tidak asing lagi di telinga para mahasiswa, tapi tidak menutup rasa hormat Bapak kepada mahasiswa yang sudah mengenal internet. Bapak di sini sekedar untuk atau menyampaikan informasi yang memang secara umum ya, secara global. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.